Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Lina Maulina, MSI, selaku dosen mata kuliah Biologi Dasar, serta yang saya hormati teman-teman yang menonton video ini. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Andaluri, NPM 2113023021. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri, NPM 21130230229. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Azkia dengan NPM 21130233033. Nama Indah Puspitasari, NPM 21130234041. Perkenalkan, nama saya Renisa Fitri dengan NPM 21130230079. Di sini, saya beserta keempat rekan saya akan menjelaskan tentang genetika sederhana dan modern. Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah manipulasi DNA secara manual untuk mengubah karakteristik suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi. Hal ini berarti mengubah susunan genetik dari sel dengan menghapus dan menambah DNA atau gen untuk meningkatkan organisme dan melampaui limitasinya. Hal ini juga berarti mengambil DNA organisme lain untuk menggabungkannya ke DNA organisme penerima, sehingga menambah sifat baru yang sebelumnya tidak terdapat pada organisme penerima. Bagaimana mengklon gen? Sebagai awalnya, sang biologi mengisolasi dua jenis DNA, plasmid bakteri yang akan berperan sebagai vektor pembawa gen diwarnai biru dalam ilustrasi, dan DNA dari organisme lain yang mencakup gen yang diminati diwarnai kuning. DNA asing ini bisa berasal dari jenis organisme apapun, bahkan manusia. 1. DNA dari kedua sumber digabungkan menjadi satu, menghasilkan plasmid DNA rekombinan. Kedua, plasmid rekombinan kemudian dicampurkan dengan bakteri dalam kondisi yang tepat. Bakteri mengambil plasmid rekombinan itu. Ketiga, setiap bakteri yang membawa plasmid rekombinannya dibiarkan bereproduksi melalui pembelahan sel sehingga membentuk klona, sekelompok sel-sel identik yang diturunkan dari satu sel tunggal awal. Ketika bakteri memperbanyak diri, gen asing yang dibawa plasmid rekombinan juga disalin. Keempat, bakteri transgenik dengan gen yang diminati dapat ditumbuhkan dalam tangki-tangki besar, menghasilkan protein tersebut dalam jumlah yang bisa dipasarkan. Produk akhir pengklonaan gen mungkin saja salinan gen itu sendiri untuk digunakan dalam proyek-proyek rekayasa genetik tambahan, ataupun produk protein dari gen yang diklona untuk dipanen dan digunakan. Memotong dan menempelkan DNA dengan enzim restriksi. Perkakas pemotong yang digunakan untuk membuat DNA rekombinan adalah enzim-enzim bakteri yang disebut enzim restriksi. Biologi telah mengidentifikasi ratusan jenis enzim restriksi, masing-masing mengenali sekuens DNA pendek tertentu, biasanya berpanjang 4-8 nukleotida. Sebagai contoh, salah satu enzim restriksi hanya mengenali sekuens DNA GATC, sementara yang lain mengenali GGATCC. Sekuens DNA yang dikenali oleh enzim restriksi tertentu disebut situs restriksi atau restriction site. Setelah enzim restriksi berikatan ke situs restriksinya, enzim ini memotong kedua untai DNA dengan cara memutus ikatan kimia di titik-titik spesifik di dalam sekuens tersebut, laksana gunting molekuler yang amat spesifik. 1. Enzim restriksi tersebut memotong untai-untai DNA di antara basa-basa A dan G di dalam sekuens yang dikenali, menghasilkan potongan-potongan DNA yang disebut fragmen restriksi. Potongan yang tidak lurus menghasilkan dua fragmen DNA untai ganda
dengan ujung-ujung beruntai tunggal yang disebut ujung lengket atau Stachkien. Ujung lengket adalah kunci bagi penggabungan fragmen-fragmen restriksi DNA yang berasal dari sumber berbeda-beda. 2. Berikutnya, sepotong DNA dari sumber lain kuning ditambahkan. Perhatikan bahwa DNA kuning memiliki ujung-ujung beruntai tunggal yang sekuens biasanya identik dengan ujung-ujung lengket pada DNA biru, karena kedua jenis DNA dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. 3. Ujung-ujung komplementer pada fragmen-fragmen biru dan kuning melekat melalui perpasangan basa. 4. Penyatuan fragmen biru dan fragmen kuning lantas dijadikan permanen oleh enzim penempel yang disebut DNA ligase. Enzim ini menghubungkan potongan-potongan DNA menjadi untayan tersambung dengan cara membentuk ikatan di antara nukleotida yang bersebelahan. Hasil akhirnya adalah sebuah molekul tunggal DNA rekombinan. Elektroforesis gel. Untuk memisahkan dan memvisualisasikan fragmen-fragmen DNA yang panjangnya berbeda-beda, peneliti melakukan teknik yang disebut elektroforesis gel, sebuah metode untuk memilah-milah makromolekul, biasanya protein atau asam nukleat, terutama berdasarkan muatan listrik dan ukurannya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana elektroforesis gel memisah-misahkan fragmen-fragmen DNA yang diperoleh dari sumber-sumber berbeda. Sebuah sampel dengan banyak salinan DNA yang diperoleh dari sumber ditempatkan dalam sumur atau lubang terpisah di salah satu ujung gel yang datar dan persegi. Gel itu adalah lempeng tipis dari bahan serupa jeli yang bekerja sebagai tapis molekular. Elektroda bermuatan negatif kemudian diletakkan ke ujung gel yang mengandung DNA, sementara elektroda positif ditempatkan di ujung yang berseberangan. Oleh karena gugus-gugus fosfat nukleotida memberikan muatan negatif pada fragmen DNA, fragmen-fragmen itu bergerak melalui gel menuju kutub positif. Akan tetapi, fragmen DNA yang lebih panjang bergerak lebih lambat melalui sela-sela serat polimer dalam gel daripada fragmen DNA yang lebih pendek. Elektroforesis gel karenanya memisahkan fragmen-fragmen DNA berdasarkan panjangnya. Ketika arus listrik dimatikan, serangkaian pita terlihat sebagai bercak-bercak biru di foto gel tertinggal di setiap kolom pada gel. Setiap pita adalah kumpulan fragmen DNA berpanjang sama. Pita-pita itu bisa dibuat menjadi kasat mata dengan cara pewarnaan, dengan dipanjatkan ke film fotografi, atau bila DNA dilabeli radioaktif, ataupun dengan pengukuran fluorensi bila DNA dilabeli dengan pewarna fluoresen. Aplikasi di bidang farmasi. 1. Humulin adalah insulin yang dihasilkan oleh bakteri hasil modifikasi genetik. Insulin berfungsi sebagai hormon yang membantu meregulasi kadar glukosa dalam darah. 2. HGH, Human Growth Hormone. Kadar hormon ini yang abnormal rendah pada masa anak-anak dan remaja dapat menyebabkan kekerdilan. 3. Aktivator plasminogen jaringan, sejenis protein alami manusia yang dapat membantu menghancurkan gumpalan darah. 4. Eritropoietin atau EPO, merangsang produksi sel darah merah. EPO digunakan untuk mengobati anemia. 5. Vaksin adalah varian atau turunan tidak berbahaya dari mikroba penyebab penyakit, misalnya bakteri atau virus yang digunakan untuk mencegah penyakit infeksi. Organisme hasil modifikasi genetik dalam agrikultur. Sejak zaman kuno, manusia telah secara selektif membiakkan tanaman pangan agar menjadi semakin bermanfaat. Kini, teknologi DNA dengan cepat menggantikan program pembiakan tradisional seiring para saintis bekerja guna memperbaiki produktivitas tanaman dan hewan yang penting di bidang agrikultur. Sebagai contoh, 1. Jagung yang telah secara genetik direkayasa untuk menahan serangan serangga yang disebut penggerek jagung Eropa. Menanam tanaman tahan serangga mengurangi kebutuhan insektisida kimia. 2. Tanaman stroberi yang dimodifikasi menghasilkan protein bakteri yang bertindak sebagai anti beku alami, melindungi yang halus tanaman dari kerusakan cuaca dingin. 3.
kentang dan beras telah direkayasa untuk menghasilkan protein yang tidak berbahaya. Terapi gen manusia adalah human gen therapy, dimaksudkan untuk menangani penyakit dengan cara mengintroduksi gen-gen baru ke dalam tubuh penderita. Bila kelainan disebabkan oleh satu gen cacat, versi mutan gen dapat digantikan atau diberi tambahan berupa alel normal. Gen dari individu normal diklona, dikonversi menjadi versi RNA, dan kemudian disisipkan ke dalam genom RNA dari virus yang tidak berbahaya. Kesimpulan, pada mata kuliah biologi dasar kali ini membahas mengenai rekayasa genetika sederhana sampai yang modern. Rekayasa genetika merupakan bentuk kemajuan iptek dalam bioteknologi medis yang membahas tentang suatu tindakan memodifikasi suatu susunan genetik suatu organisme. Modifikasi dapat dihasilkan dengan metode seperti penargetan gen, transplantasi inti, transfeksi kromosom, atau bahkan penyisipan virus. Hasil penggunaan dari rekayasa genetika ini sering kita jumpai dalam berbagai bidang aspek, seperti dalam bidang industri, dalam bidang farmasi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang pertanian, dan dalam bidang peternakan. Dilihat dari penggunaannya yang sangat luas di berbagai bidang, jelas dibuktikan bahwa rekayasa genetika mampu memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, rekayasa genetika ini tidak memberikan hanya keuntungan saja, melainkan juga dampak tertentu yang juga tidak diinginkan. Maka dari itu, kita sangat butuh bimbingan pembelajaran ini agar tidak salah atau bahkan ketinggalan informasi mengenai rekayasa genetika ini. Baiklah, itu tadi penjelasan dari pengertian hingga kesimpulan dari kelompok 10 tentang rekayasa genetika. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.